Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Senin 26 Agustus 2024, mengawali pekan ketiga, keempat ya, mengawali pekan keempat di bulan Agustus ini. Kita akan coba kembali memetakan bagaimana satu hari ke depan dan satu pekan ke depan. Dari histori yang ada, dari dinamika yang ada, kita nanti akan lihat bagaimana satu pekan ke depan berpeluang ya. Kemudian hari ini juga seperti apa. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel Wijaya Trading, klik subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya ya, biar makin banyak kita berbagi, makin banyak teman-teman yang teredukasi. Terima kasih, kita lanjutkan di pemetaan pagi hari ini. Kita mulai dari XAU dulu. Di time frame weekly, kita lihat di time frame weekly-nya. Di emas pekan lalu ditutup dengan bullish yang sangat tipis sekali, dengan rejeksi yang panjang di bawah termasuk juga di atas. Itu artinya ketika sudah mencapai level tertingginya, sudah mulai berat, mulai berkurang kekuatannya, sudah mulai ada kekuatan bearish hingga di 2470 ya. Jangan diabaikan, karena ini bisa menjadi petunjuk akan kembalinya kekuatan bearish. Pekan ini diperkirakan akan didominasi oleh bearish, sehingga kita nanti akan coba untuk memetakan, melihat bagaimana kondisi dan peluang di pekan ini. Kita turunkan di time frame daily. Di time frame daily satu hari yang lalu ya. Tepatnya di hari Jumat ditutup dengan bullish ya, dengan kekuatan yang hampir seimbang dengan bearishnya. Namun demikian masih belum bisa ditutup lebih tinggi dari level psikologisnya di beberapa hari sebelumnya, sehingga masih berpotensi akan bergerak turun di time frame H4. Di time frame H4 kita lihat kekuatan bullish ya. Kekuatan bullish itu hanya berada di area retracement-nya, sehingga berpeluang akan memantul kembali. Kita lihat di H1 ya. Di H1 sudah ada lompatan kecil di sana. Yang lompatan itu langsung menuju ke bawah, bergerak di atas tapi langsung menuju ke bawah. Kita ukur lompatannya di lompat sekitar 400 sekian ya. Nah, ini pertanda apa? Kalau kita membaca dari historinya tadi ya, kita jelaskan sebelumnya, ini mengindikasikan akan datang atau hadirnya kekuatan bearish yang lebih signifikan di sana. Kemudian kita coba menandai dulu di area-area pentingnya, kemudian nanti baru kita petakan bagaimana menempatkan entry point-nya. Kita lihat dari pergerakan yang ada, kalau saya tarik seperti ini kira-kira. Kemudian nanti kita akan lihat kalau dia bergerak turun, kita akan menguji di area retracement-nya. Perhatikan di sana apakah nanti break apa tidak, kita akan lihat. Ketika dia ditutup lebih rendah, maka akan kira-kira seperti ini. Kemudian akan koreksi dan kembali bergerak turun ya. Kira-kira simulasinya seperti ini. Dari sisi kecenderungan akan mulai bergerak turun jika ya tentunya ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi dia bisa kembali memantul ya. Bahkan kalau kita lihat di sisi bawah, di situ juga ada banyak sekali penolakan, dan ini juga nanti menjadi catatan kita, menjadi perhatian kita
bisa jadi dia nanti hanya sampai di situ bergerak turunnya, kemudian akan mulai memantul ya, sehingga nanti antara warna kuning dengan warna biru kita akan amati, dan kita akan lihat bagaimana candle-candle itu akan nanti mendominasi. Nah, ketika ini tidak bisa bergerak atau tidak mampu dia ditembus, maka akan kembali bergerak naik sampai mendekati tertingginya, kemudian akan retest, dan di area retest jika nanti tidak bisa break maka akan kembali bergerak naik. Jadi trennya akan seperti ini. Nah, tentu ini nanti yang mengkonfirmasi adalah ketika kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan itu terpenuhi ya, termasuk ketika dia bergerak naik akan melewati area-area pentingnya di sana, sehingga betul-betul kita lebih berhati-hati dalam menempatkan entry point kita. Namun demikian, sekalipun sudah kita perhatikan, sekalipun sudah kita hitung, sekalipun sudah kita rencanakan dengan baik, pasar itu tidak bisa dibaca dengan pasti, sehingga sudah sedemikian rupa mempertimbangkan pun bisa saja nanti ada sentimen yang masuk dan bisa jauh berbalik dari yang kita harapkan. Maka perlu kita persiapkan antisipasinya, batasi resikonya, dan siapkan nanti bagaimana strategi kita berikutnya. Nah, kalau kita melihat dari kondisi saat ini, saya akan memperkirakan dulu akan menguji dulu kekuatan dari bearishnya, sehingga kita nanti akan menempatkan area selnya, tentu juga harus betul-betul sudah teruji kekuatannya. Kita tandai untuk garis ini dengan warna putih mungkin ya, biar kelihatan. Dengan warna putih biar kelihatan. Kemudian dari running kita ukur jaraknya. Oke, hari Senin kita juga akan mengukur dari sisi daily range-nya. Kita gunakan yang tidak terlalu muluk-muluk ya, kita gunakan yang pendek dulu. Kira-kira nanti kita akan perkirakan begini ya. Kemudian yang di atas masih potensial sampai di sana. Kemudian kalau kita menempatkan posisi, sell di sini di 2506.68. Maka targetnya apakah nanti akan bisa terpenuhi? Ya, ternyata masih sangat realistis ya. Sampai di target yang pertama kita menempatkan di kisaran 2499, masih cukup beralasan. Targetnya kita tempatkan di 2499.51. Kemudian kita akan targetkan kembali, atau kita akan menempatkan target berikutnya persis berada di area retracement-nya, yakni di 2493. Ini untuk area target berikutnya di 2493.29. Kemudian area jenuh jual kita akan turunkan di kisaran ini ya. Jenuh jual kita perkirakan dulu di 2485 ya, tidak usah terlalu jauh. Meskipun masih berpeluang ya, 2481. Kita tempatkan dulu area jenuh jualnya di 2485 dulu ya. Nanti kita gunakan yang lebih tinggi
jika ternyata di break yang signifikan. Kita tandai dengan warna ungu ya untuk area jenuh jualnya. Kemudian di sisi atas, dari sisi atas kita menempatkan posisi buy di 2520 ya. 2520.65 dengan dasar tentunya kita menempatkan posisi yang lebih tinggi dari level psikologis yang terdekat. Kemudian kita coba targetkan di mendekati resisten ya, hanya mendekati saja. Kita tempatkan untuk target yang pertama di 2527.43. Kemudian jika ternyata tidak ada tanda-tanda pembalikan, masih kuat momentum bullishnya, kita akan tempatkan kembali atau kita akan targetkan kembali di kisaran berapa ini ya, di kisaran 2534. Target berikutnya kita tempatkan di 2534.72. Nah, karena targetnya juga lumayan tinggi, maka daily range-nya atau jenuhnya kita akan naikkan daily range-nya kita akan naikkan menjadi 2544 ya. Ini area jenuh beli berada di 2544 poin sekian. Kita tandai dengan highlight ya, nanti sebagai bentuk kehati-hatian. Jika tidak ada tanda-tanda pembalikan, juga jangan dipaksa untuk mengambil posisi-posisi yang berlawanan, karena bisa jadi ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bisa menekan ke atas sehingga area jenuh bisa jauh lebih tinggi. Kita selalu amati, kita selalu update di setiap pergerakan yang ada, kemudian kita pertimbangkan dari waktunya, kita pertimbangkan dari momentum yang ada di sana, termasuk struktur seperti apa yang kita akan nanti lihat. Apakah akan terbentuk struktur baru atau justru akan hanya berada di kisaran range-nya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan atau belum menetapkan rencana tradingnya, bisa menjadi pertimbangan dan tentu sesuaikan dengan style masing-masing. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.